Hai hai hai, Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik untuk orang semua. Adik-adik, kita akan belajar membahas pelajaran 15 Bina Anak Sinode Gemim dengan judul Bina Anak pelajaran 15 Dusta di atas Fakta, yang pembacaannya ada dalam Injil Matius. Nah, kalau lalu Injil Yohanes, sekarang Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Nah, adikku yang berkati Tuhan, sebelum orang mulai, Inci mau sapa dulu untuk orang semua. Apa kabar hari ini adik-adik? Ya, dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Dan memang betul adik-adik, di dalam menapaki tuturan kehidupan sehari-hari itu, Tuhan ada lindungi, Tuhan ada berkati, Tuhan ada tuntun, Tuhan ada pelihara. Nyata orang masih boleh baku dapat. Nah, adikku yang berkati Tuhan, sebelum orang mulai, orang meminta kuat kuasa Roh Kudus Tuhan mau tuntun 4 orang di dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 15. Untuk itu, Inci ajak semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, sahabat kami anak-anak kecilmu, kami sungguh bersuka cita, bergembira, bersyukur oleh karena berkat dan kasih Tuhan, anugerah dan rahmat Tuhan masih kami rasakan. Bahkan Tuhan, sampai saat ini kami merasakan suasana kebangkitan, suasana Paskah masih ada dalam hidup kami. Dan diperkenankanlah kami anak-anak kecilmu untuk belajar mengenai firman Tuhan. Tuhan, kami butuh hikmat. Kami minta hikmat yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh mengerti, agar supaya Tuhan kami jadikan firman-Mu terang bagi jalan kehidupan kami. Mengampuni salah dosa kami Tuhan yang selalu melawan kehendak Tuhan. Baharui kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dilayakan untuk menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, dari firman Tuhan, mari sama-sama Inci ajak untuk membaca Alkitab. Ya, karena dengan membaca Alkitab, orang boleh mengenal janji-janji Tuhan. Toh? Iya, mari orang buka seperti Inci bilang tadi, Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai ayat yang ke-15 yang berjudul Dusta Mahkamah Agama. Demikian bunyinya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Demikianlah pembacaan firman. Semua orang dikatakan berbahagia apabila orang dengar firman Tuhan, orang baca firman Tuhan, orang pelihara firman Tuhan. Kau jangan lupa adik, orang lakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan orang masing-masing. Nah, shalom adik-adik. Adik-adik, kalau lalu bercerita mengenai kebangkitan Tuhan Yesus, tapi menurut Injil Yohanes kali ini adik, orang masih seputar kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi orang maju pada ayat yang ke-11, yaitu dusta mahkamah agama. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, Inci mau tanya dulu sebelum orang masuk dalam cerita. Siapa yang pernah berdusta? Angkat tangan. Nah, semua pasti pernah berdusta toh? Ya, karena kiapa kau orang berdusta? Nah, karena kiapa? Ya, mungkin ada yang rasa takut, ada mungkin
karena rasa diancam atau rasa berdesak. Pokoknya ada macam-macam alasan yang membuat orang berdusta. Nah, jadi ternyata berdusta ini ada dalam Alkitab dan diceritakan di Alkitab. Sudah dari sananya sudah ada itu kebohongan, itu dusta, itu leo, itu bohong. Orang bilang berdusta. No apa suatu dusta? Nah, dusta artinya menutupi kebenaran. Nah, misalnya begini, Inci mau kasih contoh. Nah, ada dua orang kakak adik, dua ada bermain bola. Antara tahun lalu tegang bermain bola, DP kakak dapat bagian bola di pot kesayangan, vas bunga kesayangan. Beka bilang, aduh adik, udah pamarah tuh dua. Aduh adik, jangan bilangin kalau kakak yang kasih jatuh nih vas. Bilang Jo, Bleki dapat lewat, kok Bleki dapat sambar. Di adik bilang, kok kakak, kok mau marah dah. Nah adik-adik, itu Bleki itu dorang anjing kecil tuh. Ini Bleki nakal sekali. Jadi DP kakak suruh bilang pada DP adik, bilang pada DP mama, bukan DP kakak yang kasih jatuh. Tapi adik-adik, ini DP adik masih ragu. Dia bilang ini kan udah adik nanti kakak kasih doi, nanti kakak sewa, nanti kakak kasih 5.000. Dapat dengar doi ini adik iya dah kakak. Nanti bilang pak mama nih, nanti bilang pak mama dia tidak kasih jatuh. Nah dengan begitu orang badusta karena takut, karena desakan, karena ancaman toh. Iyo jadi orang orang kompromi dengan kebohongan. Nah ini cerita ini sama dengan cerita yang diceritakan oleh Matius, oleh Injil Matius 28 ayat 11 sampai 15. Toh itu penjaga kubur adik-adik. Orang ada saksikan toh pada waktu Tuhan Yesus bangkit. Injil Matius menceritakan terjadi gempa. Dan seorang malaikat datang dan dia ada kasih guling tuh tuh batu penutup kubur tuh dia duduk di atasnya. Nah semua ini disaksikan oleh penjaga kubur karena orang jaga tuh kubur. Karena waktu itu orang-orang Farisi bilang itu penyesat itu udah bilang dia mau bangkit pada hari ketiga, jadi tolong jaga tuh kubur. Nah jangan-jangan sebentar di murid-murid mau pancuri malam-malam tuh mayat Tuhan Yesus. Nah jadi itu kubur itu ada penjaga dan dorang saksikan ketika Tuhan Yesus bangkit. Karena dorang kaget, apa yang terjadi? Dorang langsung ke kota. Dorang menceritakan apa yang dorang melihat, dorang saksikan. Nah peristiwa terjadi, dorang lihat. Jadi dorang baca cerita pakai imam-imam kepala. Nah ini imam-imam kepala langsung gak main karena iri hati. Ini imam-imam kepala dorang ini mau itu berita Tuhan Yesus bangkit, orang udah tahu tuh. Jadi dorang panggil, dorang baku panggil berunding, dorang berunding. Dorang takwa dari itu serdadu itu mau bilang sama orang bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit tuh. Tuhan Yesus karena dorang ada saksikan tuh peristiwa tuh dia. Makanya itu imam-imam kepala berunding. Dorang bagaimana begini orang kasih doa pada orang suap, orang kasih sejumlah uang supaya orang bagi, supaya orang tutup mulut, supaya orang bilang DP murid ada pancuri malam-malam. Jadi orang sementara tidur, orang ingin tahu murid-murid Tuhan Yesus datang malam-malam untuk mencuri. Nah adik-adik orang berunding, adik-adik orang supang itu saudara-saudara untuk penjaga kubur. Orang kasih sejumlah uang, suka berbagi uang sebagai sewa tuh supaya orang mau menutup mulut. Kalau orang mau bilang pak orang-orang bahwa pak orang-orang bahwa Tuhan Yesus murid datang pancuri malam-malam ketika kamu sedang tidur. Nanti orang bilang tuh dia, nanti orang sebarkan tuh berita tuh dia. Nah adik-adik orang mulai bilang ini tahu orang-orang Tuhan Yesus murid ada datang malam-malam, kok ada pancuri Tuhan Yesus mayat. Nah ini orang adik-adik amber tuh kebohongan. Nah orang karang cerita pak orang-orang bahwa menutupi bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, padahal adik-adik benar-benar Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan karena takut ini imam-imam kepala, orang-orang semua tahu bahwa benar-benar Tuhan Yesus bangkit. Dorang tutupi itu sedadu-sedadu pemulu dengan sejumlah uang. Jadi kan karena ini saudara takut lagi
Jang dorang mau dapat hukum, mau dapat marah, lantaran apa? Dorang nak suruh jaga Tuhan Yesus pe kubur toh. Kok ini Tuhan Yesus pe mayat sudah ada. Jadi dorang lagi takut. Jadi dorang kompromi dengan kebohongan. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, dorang belajar dari cerita ini. Cerita pelajaran 15 bina anak Sinode Gemim berjudul Dusta Menutupi Fakta. Nah, dorang berdusta tuh di atas fakta, di atas kenyataan tuh bahwa benar-benar Tuhan Yesus bangkit. Cuma dorang apa? Dorang tutupi kebenaran ini, dorang ini mau karena apa? Dorang iri dan dengki pada Tuhan Yesus. Jadi dari pelajaran ini dorang boleh tarik kesimpulan bahwa jangan berkompromi dengan ketidakjujuran. Nanti orang lain yang akan apa? Jadi korban. Toh bukti adik-adik, banyak orang yang mau percaya Tuhan Yesus bangkit, tetapi dengan berita-berita kebohongan ini jadi dorang apa? Terima keselamatan. Dorang seakan-akan apa? Tidak percaya karena apa? Berita ini tuh. Nah, jadi orang boleh belajar walaupun ini Alkitab ada bercerita tentang dusta itu menutupi kebenaran, tapi orang boleh belajar jangan orang ada di kompromi dengan apa? Dengan kebohongan. Karena apa? Orang lain yang akan jadi apa? Korban toh. Dan orang rugi toh diri sendiri. Kenapa? Orang berdosa karena sudah apa? Berbohong. Adik-adik berkati Tuhan, jangan takut memberitakan kebenaran bahwa apa? Tuhan Yesus benar-benar bangkit toh, walaupun orang ada ancaman, desakan dari orang-orang toh, karena kebenaran akan mau cari DP apa? Jalan sendiri. Ya, dan orang tahu kalau orang ada di pihak benar, ya Tuhan pasti menolong kita. Tuhan ada bersama kita karena orang melakukan apa? Yang benar. Makanya adik-adik Inci bilang, walaupun orang lain tidak percaya, tapi orang percaya. Karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus benar-benar terjadi, benar-benar digenapi toh. Iya, Tuhan Yesus bilang mati namun bangkit toh. Berarti orang punya Allah yang luar biasa toh, yang boleh dipercaya. Karena apa? Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus apa? Genapi, betul toh. Dan apapun ancaman dan desakan dari orang-orang ketika orang ada di pihak yang benar, Tuhan pasti menolong orang semua. Jadi dari kecil orang sudah diajarkan untuk apa? Hidup jujur. Jangan pergunakan ketika orang mau ambil keuntungan, orang rasa dengki pak orang, kok orang mau jatuhkan pak orang, orang mikir dia bikin, dia begini-begini, padahal apa? Nyanda. Karena orang iri, orang dengki, maka orang merancang sebuah kebohongan. Nah, adik-adik, sama dengan ini apa? Dusta mahkamah agama, orang padahal apa? Pemimpin agama, tapi toh orang boleh apa? Berbohong karena apa? Iri dan dengki. Jadi orang dari kecil so diajarkan untuk hidup jujur. Jangan maleo, jangan berdusta, jangan berbohong. Toh ketika orang mau hidup benar, ketika orang hidup jujur, Tuhan ada selalu bersama orang. Toh Tuhan senang melihat anak-anak yang hidup dalam apa? Kejujuran. Jadi melalui pelajaran 15, orang jauhkan itu hidup dalam apa? Kebohongan. Nanti merugikan diri sendiri. Orang yang berdosa kok orang lain kasihan jadi korban. Tapi marilah orang hidup jujur dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus. Maka biarlah firman Tuhan ini jadi orang pegangan. Ketika orang mau coba-coba mau apa? Berdosa, orang ingat ada firman Tuhan yang bilang hiduplah dalam kejujuran, hiduplah dalam kesetiaan, hiduplah dalam kepercayaan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati orang semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk berkata benar, sehingga Tuhan orang lain tidak disalahkan, orang lain tidak menjadi korban dengan apa yang kami lakukan. Jadikanlah kami anak-anak yang setia, anak-anak yang penurut, anak-anak yang selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah Bapa firman-Mu jadi pelita dan terang bagi jalan kehidupan kami. Kami boleh mengerti, memahami, dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.